Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Erik Wijanarko di acara Ngobrol Seru atau podcast bersama Chef Heri Suyono, konsultan chef dari PT Hakiki Donarta. Jadi untuk kesempatan kali ini saya dan Chef Heri akan sama-sama membahas tentang beberapa proses pembuatan premix atau formula untuk resep roti. Jadi buat ibu-ibu UMKM atau modern bakery boleh langsung join di sini. Nah, untuk kali ini biasanya kita mengikuti perkembangan zaman nih. Jadi untuk modern bakery atau UMKM dituntut untuk cepat dan efisien. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan saya undang Chef Heri Suyono yang akan ngobrol langsung tentang beberapa pembuatan premix dan formula. Jadi yang biasanya di luaran sana pernah didapatkan premix cake atau premix roti manis dengan rasa yang umum atau standar seperti biasanya. Dan untuk kali ini Chef Heri akan memberikan tips dan triknya. Silakan Chef Heri, konsultan dari PT Hakiki Donarta. Halo. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Pak Heri apa kabar? Baik. Baik. Jadi ini duduk dulu Pak Heri. Oke, jadi pertama saya mau tanya ini Pak Heri. Jadi memang kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman, betul, harus mengikuti beberapa metode ya Pak Heri ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi yang kebanyakan di UMKM atau bakery modern ini yang disebut premix bahan atau formula bahan. Itu seperti apa Pak Heri? Dan tujuannya ini kenapa kok bisa dibilang premix atau formula seperti itu? Ya, gini Mas Erik. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah disampaikan di awal, jadi kalau di toko-toko bahan kue atau supermarket kita pasti jumpai ada premix atau formula. Iya. Biasanya di kemasan tertentu seperti itu ya. Untuk brownies, donat, roti manis, seperti itu udah banyak umum di pasaran beredar. Iya. Kenapa itu dilakukan? Karena zamannya sudah berubah. Zamannya sudah berubah. Kita pengennya cepet. Oke. Jadi simple. Nah, saya ambil contoh kayak minuman saset itu kan, kopi kan ya. Kita kalau bikin kopi udah nggak perlu masuk kafe atau manggil barista. Iya. Tinggal kopi sasetnya itu dibuka, masukin gelas, tambah air panas sudah jadi. Nah, seperti rasanya juga pasti nggak jauh beda seperti itu. Maksudnya rata-rata kita mau bikin 5 gelas pun, 10 gelas pun hampir sama semua. Iya, tetap karena sama. semuanya bahan yang kategori komponen khususnya dia udah tercampur di situ. Nah, gitu. jadi berarti ini sama halnya dengan yang premix seperti brownies tadi, cake Betul. tadi. Jadi kalau brownies kan roti manis atau brownies itu kalau kita mau bikin brownies beli premixnya di supermarket. Iya, supermarket. Nah, rasanya juga seperti itu pasti sama semua. Jadi nah, misalnya ini, banyak rasa juga sama seperti itu. betul. Ya? Karena kan satu produsen. Iya. Nah, ini kita pengen kasih tip buat bapak sama ibu di rumah, khususnya yang sudah menjalankan usaha yang berskala UMKM di dunia bakery. Kan pastinya di rumah bapak ibu punya resep nih. Nah, ini itu. resep ini akan saya kasih tip untuk bisa dijadikan menjadi premix. Nah, oke. Jadi kita bikin kita kemas jadi premix. Jadi nanti tujuannya premix ini apa sih? Nah, seperti itu. Yang pertama, mempersingkat waktu proses produksi. Mempersingkat, jadi mudah jadi, gitu ya. aktivitas itu lebih cepat. Mungkin kalau Mas Erik pernah di bakery modern atau modern mall ya, gitu kita ya. masuk, Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke mall jam 9 buka mall, itu rotinya produk bakery modern open kitchen dia udah siap, ready. Nah, udah stay. Nah, kadang kita berpikir piye caranya itu. Iya. Ya selain kecanggihan peralatan yang mereka gunakan, ada tip lain yaitu penggunaan premix. Nah, jadi premix ini bukan mereka beli, tapi resep mereka yang dia punya itu dibikin premix separuhnya. Jadi dikemas khusus untuk mempersingkat waktu proses produksi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin nih, saya ambil contoh, mau bikin roti manis, kan otomatis
start awal apa? Ya kita nyiapin timbangan, nyiapin bahan, ngangkat tepung dulu. Nah itu kan agak ribet ya. Iya, agak ribet juga. Belum lagi kita lagi agak something wrong, ada masalah, nimbang Nah, jadi yang harusnya 15 gram bisa lebih. Betul. Nah, dampaknya di produk itu nanti akan berubah-ubah. Nah, itu yang pertama. Jadi supaya produk yang kita hasilkan itu dan prosesnya bisa mempercepat. Nah, jadi kalau kita ada premix, kita siap misalkan jam 7 kita mau bikin roti manis. Nah, kita masuk tinggal ambil satu pack, masukin, nah tinggal bahan-bahan cair yang di luar premix itu aja yang belum ditimbang, dan itu cepet banget. Nah, gitu. Sama satu lagi nih biasanya nih Chef Heri, kalau saya dulu pengalaman itu pernah mau nimbang gula habis Chef, jadi harus nunggu orang gudang. Nah, sedangkan kita kan yang di modern bakery atau di mall ini berangkatnya lebih awal, lebih pagi. Nah, itu harus nunggu. Jadi mundur juga untuk adonannya. Ya, nilai lebihnya juga itu. Jadi kita nggak akan pernah kekurangan satu bahan. Karena apa? Bahannya sudah kita prepare di awal. Gitu. Jadi kalau misalkan ada gula yang habis, kita udah tahu dulu sebelum kita mulai produksi. Otomatis kan kalau kita bikin premix nggak mungkin jam 7 kita bikin, jam 6.30 kita bikin premixnya, nggak mungkin. Biasanya 1 hari 2 hari sebelumnya. Jadi kita udah tahu, oh kita harus belanja gula. Kayak gitu Mas Heri. Seperti itu. Terus untuk yang berikutnya keuntungan keduanya, untuk menghindari kesalahan ya timbang. Jadi yang tadi juga sampaikan, yang pasti itu udah pasti. Kalau di perusahaan saya dulu waktu saya pegang outlet, saya punya jajaran tim atau staf saya di bagian produksi. Itu kalau mereka lagi berangkat aja udah dari wajahnya udah nggak bisa seger. Nah itu biasanya terkadang banyak nanti hasilnya ada masalah, nggak tahu dia proses mixingnya atau nimbangnya asal-asalan semua. Dan itu yang kita temuin waktu mereka lagi ada problem ya. Di luar itu kalau mereka nggak ada problem juga pasti ada masalah juga. Contohnya apa? Saya nambah-nambah sendiri. Jadi kayak kita punya karyawan atau kita punya teman yang dia tugas khusus bagian penimbangan untuk mixing. Kok saya lihat baunya enak banget, tambahin lagi. Itu biasanya dilakukan sama baker-baker. Jadi mohon maaf ya untuk teman-teman baker teman-teman ya. Itu biasanya terjadi di lapangan. Ya bukan aja baker aja sih. Kadang bapak ibu pelaku usaha juga pasti lakukan itu. Jangankan baker sama bapak ibu, saya juga kan. Betul. Kadang saya juga. Saya juga loh. Sama ya kita Chef ya. Makanya karena saya sadar saya bikin tipnya. Jadi bisa di premix seperti ini. Jadi itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Bukan menghilangkan, tapi memperkecil sekecil mungkin. Yang ketiga, mengamankan resep dan menanggulangi turn off karyawan, terutama pada bagian yang khusus seperti mixing atau bagian pengadukan. Jadi mengamankan resep maksudnya apa? Supaya resep ini nggak open gitu. Maksudnya nggak dijiplak seperti atau kualitasnya tetap gitu ya. Terus rasanya roti seperti ini ya hanya di toko ini. Sama tidak dijiplak orang. Tidak dijiplak. Jadi kalau kita separuh resep ini premix, separuhnya tidak, orang bacanya nggak bisa tahu. Ini apa? Nah itu untuk premix memang khusus dikip untuk owner atau mungkin bapak ibu atau orang kepercayaan itu. Jadi terus keuntungannya juga, kalaupun ada karyawan keluar masuk, ini punya biasanya emang tenaga yang terutama dia andalannya. Misalkan Pak Erik punya usaha bakery, punya andalan satu orang suruh nimbang, suruh mixing. Dia ada masalah sama saya misalnya, besok keluar kelabakan. Bingung saya juga. Gitu. Tapi kalau jadi premix ini mau ambil siapa aja, mau tinggal masuk, dikasih metodenya, pasti bisa. Gitu. Dan ini biasanya saya sering ketemu Chef kalau pas kebetulan bisa keliling keluar pulau. Nah itu orang luar pulau kadang kebingungan cari staf atau karyawan yang udah dipercaya. Biasanya tiba-tiba ada masalah terus resign atau keluar. Nah itu ribetnya di situ. Betul. Nah ini salah satu tipnya. Terus yang berikutnya bisa mengurangi beban kos gaji. Otomatis kan kalau turn off terus terjadi, ya kan kita pengeluaran usaha kita gede. Atau untuk kita harus mencari orang yang bisa mencampur adonan, suruh mixing. Nah itu kan rata-rata ya Mas Heri kan tahu. Mereka mintanya berapa kan gajinya gitu. Ini sama mungkin untuk bahan-bahannya ini pasti bisa pas gitu ya Chef Heri ya.
Jadi seperti kayak timbangan Pakmaya ragi instan atau gula pasirnya. Jadi itu pada saat ditimbang pas ya, karena tidak ada penambahan kayak tadi. Betul. Jadi nanti akan saya praktekkan di akhir. Jadi seperti apa jadinya premix ini, jadi Bapak Ibu akan tahu. Jadi oh ya benar, kalau gitu pastinya Ibu akan punya pemikiran ya nggak mungkin lah bisa ditambah karena udah satu kemasan, gitu. Jadi misalnya 1 bulan habis ya pas 1 bulan gitu Chef ya? Iya betul. Nah ini untuk selanjutnya, ini mungkin juga Bapak dan Ibu di rumah penasaran nih resep atau komponen apa saja Chef. Jadi mungkin resep-resep apa yang bisa menggunakan teknik premix atau formula seperti ini. Oke Mas Erik, jadi untuk kali ini saya bagi ada 2. Jadi yang pertama untuk premix roti manis, roti tawar atau donat. Jadi roti tawar ini sebenarnya ada 2, dia toast, ada loaf. Kalau loaf itu tawar manis. Jadi yang keduanya untuk premix cake, bolu, muffin, brownies. Jadi lebih ke pastry. Cuman yang pastry nanti akan kita bahas di season berikutnya. Untuk hari ini saya akan bahas untuk komposisinya premix roti manis. Yang pertama yang bisa dimasukkan untuk menjadi satu paket menjadi sebuah premix, itu yang pertama adalah roti tepung terigu protein tinggi. Tepung terigu protein tinggi. Yang premium, yang tinggi biasa atau yang sedang. Jadi memang ada Pak tepung premium, tepung protein tinggi premium ada. Ya khusus biasanya kayak merek bahasa Jepang biasanya Chef ya. Seperti itu. Kalau yang tinggi biasa biasanya banyak di pasaran pada umumnya supermarket. Jadi tepung ini bisa kita masukkan menjadi komposisi di dalam premix. Oh jadi bisa pakai 3 macam tepung dijadikan salah satu itu ya? Salah satu. Bisa juga antara duanya. Jadi ini tergantung terserah dari resep Bapak Ibu. Nanti saya juga akan sampaikan, bisa dicatat. Nanti kan juga berarti tepung protein tinggi ternyata saya nggak pakai protein tinggi biasa, saya yang spesial itu nggak apa-apa, nanti dimasukin ke premix ikut dari resep nanti saya kasih. Dan mungkin nanti resepnya sama Mas editor atau yang di belakang ini boleh dicantumin di bawah ya. Terus yang kedua gula pasir. Yang ketiga susu bubuk atau milk powder ya. Yang ketiga garam. Yang berikutnya lagi bread improver. Terus ada lagi yang berikutnya pengawet makanan jika Bapak Ibu pakai. Terus yang terakhir flavoring powder. Vanili, Hammer vanili, ya Pakmaya vanili. Nah itu kategorinya flavor powder. Nah itu bisa dikemas menjadi satu dengan berat sesuai dengan resep Bapak Ibu yang digunakan. Ya. Oke. Dan ini Chef mungkin nih Bapak Ibu di rumah atau UMKM itu sering gini Chef, misalnya ini kan garamnya bisa masuk di premix. Kadang ini entah mitos atau fakta ya Chef ya. Kalau garam nanti ketemu dengan ragi, apakah ada pengaruhnya Chef? Biasanya takut seperti itu Chef. Apa harus dikemas dalam kantong kecil atau gimana gitu Chef? Jadi gini Mas Erik, itu juga biasa. Saya juga jalanin. Kadang juga saya lakukan garam ini saya masukkan terakhir. Jadi ini tergantung dari kita mau melakukan proses ini butuh cepat atau enggak. Gitu. Tapi untuk yang pernah saya pelajari, kalau garam dia masuk bareng sama bahan-bahan kering, itu fungsinya dia bisa nahan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai ragi yang bagus, yang kewenceng banget, kalau raginya udah masuk dia ketahan, jadi nggak terlalu cepat overlap. Cepat mengembang. Kalau Ibu ragu-ragu atau Bapak Ibu ragu-ragu, aku biasanya terakhir enggak apa-apa, jadi garam ini nggak usah dimasukin di premix. Jadi terakhir kalau saja umumnya di bakery modern langsung gitu yang Asia itu kebanyakan dia udah masuk semua. Jadi bahan yang masuk terakhir cuman bahan cair sama ragi itu. Jadi yeast instan itu baru terakhir. Nah jadi seperti itu ibu-ibu di rumah, boleh dicoba juga untuk sarannya. Nah, mungkin juga kalau dimasukkan terakhir takutnya nggak ngatasi atau kewalahan Chef ya, terlalu ngembang cepet. Nah, itu juga jadi bisa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu, juga. Itu strategi teori yang memang berbeda, tapi enggak. Jadi kalau sampai mati atau istilahnya raginya nggak ngembang itu mitos ya. Mitos. Jadi jangan takut Ibu. Karena ragi
di dalam resep kita ada gula, karena makanan ragi adalah gula. Kalau garam hanya penghambat, bukan membunuh bakteri dari raginya. Ragi. Oke. Selanjutnya mungkin Chef Heri apa yang untuk bolu tadi ya, bolu, cake, muffin dan brownies. Nah ini untuk bahan-bahannya apa bisa langsung sama Chef Heri atau ada kesempatan lagi untuk kita bikin video lagi biar lebih lama? Untuk bahan-bahan pastry, untuk cake, brownies tadi, muffin, nah itu kita bahas di video selanjutnya ya. Karena waktu kita kan terbatas, nanti kita kupasin aja supaya Bapak Ibu lebih memahami. Kalau saya ambil semuanya hari ini takutnya nanti nggak paham. Dan mungkin biar bisa saya lagi sering-sering sama Pak Heri juga di sini. Nah sekarang dari tahap penyimpanannya, jadi sudah tujuannya, terus apa saja tadi yang bisa dibuat untuk premix ya. Terus sekarang ini tahapan proses penyimpanan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu di rumah penasaran juga gimana sih penyimpanannya bahan-bahan premix ini. Apakah perlu ruangan khusus atau perlu tempat box yang khusus juga? Nah, mari sama-sama kita tanyakan. Gimana nih? Ya. Jadi ada 2 tips sih. Yang pertama bisa pakai kaleng atau tupperware, tempat-tempat makan kayak gitu yang ada penutup rapatnya, kontainer gitu ya. Betul. Nah seperti itu. Terus ada juga yang bisa menggunakan plastik. Jadi ini plastik model kayak gini bisa kita pakai ulang ya. Jadi jangan dibuang Bapak Ibu. Jadi habis pakai, tuang, disimpan, pakai lagi nggak apa-apa. Jadi ini karena mungkin juga bahan kering juga kan ya. Betul. Jadi plastik ini harus kering, bersih. Dan ada penutup rapatnya. Kalau misalkan nggak ada plastik seperti ini yang ada klip, plastik yang biasa, nanti atasnya diikat atau diikat sama karet itu juga yang mudah dibuka dan mudah dipakai lagi gitu. Betul. Jadi yang penting bisa ketutup rapat. Nah, jadi tanpa susah-susah harus memberi seal atau buat pelekat plastik itu Pak ya. Betul. Jadi seperti ini juga bisa. Ya. Terus yang berikutnya selain dikemas di plastik yang bersih, kering dan mudah penggunaannya, bahan untuk komponen premix ini harus dipastikan tercampur merata. Jadi nanti seperti apa sih tercampur meratanya itu akan saya praktekkan. Oke. Terus yang ketiga, penyimpanannya cukup di suhu ruang. Jadi nggak perlu diciler, nggak perlu ruangan khusus, nggak perlu di freezer, kasihan nanti beku. Waduh, padahal ini jadi cukup di ruangan terbuka aja. Saya kira harus ada ruangan tertentu, harus beli jadi ini perlakuannya sama seperti Bapak Ibu beli tepung. Jadi yang penting tempatnya kering, jangan deket sama tanah. Nah, itu. Jadi yang penting jangan disimpan atau ditaruh dekat sama lantai. Oke. Jadi syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya rak di rumah khusus untuk nempatin bahan-bahan untuk produksi bakery Ibu, nah taruh di sana. Oke, lebih aman Mas. Atau bisa ditambahkan palet seperti itu ya. Betul, palet boleh, dari kayu. Iya. Okay. Terus yang selanjutnya buat sesuai resep standar. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan biasanya Bapak Ibu produksi setiap harinya itu per 1 kilo ya bikin resep per 1 kilo per 1 aja. Kilo. Tapi kalau biasa ngaduk 5 kilo, bikin resep per 5 kilo itu bisa. Jadi itu tergantung kita mau bikin resep premix ini berapa banyak, itu kita sesuaikan dengan aktivitas produksi sehari-hari. Nah itu kan bisa ditebak. Kalaupun nah ini misalkan ada produksi kecil gimana? Nah kecil enggak masalah, itu kan di luar kasus, jadi nimbang aja sendiri kan enggak masalah. Tapi ini kan kita bicarakan kalau ritme produksi kita cukup besar atau cukup padat atau terlalu banyak, misalkan pesanan atau permintaan yang cukup mendadak. Jadi kalau saya sendiri sih prinsip saya ada pesanan kapan aja saya terima, wong itu rezeki. Makanya sama seperti waktu kita bekerja di bakery open kitchen di mall. Kalau produk habis gimana Mas Ari? Langsung kena marahin toh. Produk banyak dimarahin juga toh. Nah, kita harus pinter-pinter. Nah, tipnya apa ya seperti itu, kita bikin seperti baik. Supaya prosesnya lebih efisien. Jadi waktu produksi kita lebih cepat. Terus yang terakhir, premix formula pada umumnya bisa bertahan dan masih bagus untuk digunakan itu 1 bulan. Oh 1 bulan. Sebenarnya 1 bulan lebih pun bisa, tapi biasakan kita punya hitung-hitungan expired seperti itu. Jadi
Nah, dari sini kan kita bisa belajar juga untuk menanggulangi produk-produk kita juga. Terbiasa seperti itu kan enak. Dan dibiasakan juga di kemasannya kasih tulisan Bapak Ibu. Oh ya, jadi dibikin, diracik tanggal berapa, nah itu sebagai pengingat. Jadi kalau waktu kan kita bisa lihat waktu kita bikin, oh ini bikinan masih baru, oh ini bikinan lama. Dan bisa ini juga sih ya, resep ini roti manis 1 kilo. Betul, gitu ya, jadi kasih sama tanggal nama, pembuatan. tanggal pembuatannya seperti itu. Jadi biar nggak ketuker Bu, jadi yang di rumah mungkin ada premix 2, yang satu roti tawar, yang satu roti manis. Wah, nanti kecampur kan susah juga. Iya. Dan ini yang terakhir, ini pasti ibu-ibu ditunggu juga, dan bapak di rumah yang ditunggu-tunggu. Nah ini contoh pembuatan premix chef atau formula roti manis. Nah, mungkin bisa resepnya juga nanti dibantu ya chef ya. Nah caranya gimana? Nah ini langsung dipraktekkan sama Pak Heri langsung. Silakan Pak. Nah langsung saja nih Pak Heri, premixnya gimana? Saya juga penasaran ini. Iya. Jadi yang pertama kita siapin plastiknya ya. Plastiknya jadi, seperti kebetulan ini. saya punya plastik clip. Jadi plastik apa aja boleh. Jadi saya ada 6 bahan yang bisa untuk kita jadikan menjadi premix. Yang pertama tepung. Jadi saya pakai tepung protein tinggi. Tepung terigu. Jadi kalau tepung terigu protein tinggi. Kalau misalkan Bapak Ibu punya merek A, B, C silakan. Yang penting protein tinggi. Atau protein tinggi premium dan lain-lain. Yang penting disiapin protein tingginya. Terus yang berikutnya saya punya gula pasir. Nanti akan saya sebutin resepnya, saya sebutin di bahannya dulu aja. Terus saya juga punya Etna Bread Improver. Bread Improver ya chef ya. Pengepuk, penghalus, dan pelembut roti. Jadi dia untuk aplikasi ke roti manis, recommended banget. Jadi nanti bisa di produk itu usianya lebih lama. Karena apa? Gitu ya. Karena produk ini ada kandungan enzim. Jadi setahu saya waktu saya biasa riset improver, nah itu kalau bread improver ini ada kandungan enzim, kualitasnya lebih baik daripada yang bread improver biasa. Jadi kalau kita di Hakiki punya produk namanya Etna Bread Improver. Seperti itu bos. Nah jadi yang jadi seperti itu ya Bu. Jadi yang pengen tahu untuk lebih jauh tentang Etna Bread Improver, ini nanti videonya bisa dilihat di Instagram ya, dicari Etna Bread Improver, pasti lengkap penjelasannya di sana. Terus chef. Terus yang berikutnya saya punya susu bubuk. Nah, susu kita bubuk punya di PT Hakiki Donarta adalah Etna susu borderit. Borderit susu bubuk. Full cream. Full cream. Full cream. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau susu bubuk yang bagus untuk campuran roti atau cuma campuran adonan roti itu yang bagus full cream. Full cream, bukan skim. Nah, kalau skim kurang gurih, masih kalah sama full cream. Jadi kalau kita punya Etna susu borderit. Borderit susu bubuk seperti ini. Beratnya berapa nanti saya sebutin setelah ini. Terus yang berikutnya saya punya, yang tadi saya sebutin flavoring powder. Nah, kita punya Hammer Vanilla. Hammer Vanilla. Kalau misalkan cari yang lebih efisien, kita juga punya Pak Maya Vanili. Pak Maya Vanili. Iya. Itu juga ada. Jadi ini nanti kita campur jadi satu jadi komponen premix. Terus yang terakhir saya punya kalsium atau pengawet. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak pakai, ya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya ada garam. Nah, kebetulan garam saya pakai tipe dimasukkan terakhir, tapi ini akan saya sebutin sekarang supaya kalau misalkan mau dicampur garam juga bisa langsung nyampur. Nah, jadi bisa dua pilihan, mau dicampur terakhir atau dicampur sekalian di sini. Silakan. Jadi caranya gampang banget sebenarnya. Tepung. Jadi tepung ini bisa kalau ya. Saya punya resep itu 800 sama 200. Jadi 800 tepung protein tinggi, 200 protein sedang. Nah, itu Bapak Ibu bebas mau pilih yang mau di premix mana. Nah, misalkan protein tingginya mau di premix berarti kan 800 tepung masuk ke plastik. Kalau misalkan mau tak ambil yang protein sedangnya, nah 200. Nah, seperti itu. Jadi anggap aja ini tepung protein sedang 200 gram. Nah, saya masukkan langsung aja. Gula pasir
Gula pasir langsung dimasukkan. Masuk. Terus Susu ada bubuk. susu bubuk powder rich. Dan ada Etna Bread Improver. Vanili atau vanilla powder, kita pakai Vanilla hammer. powder, Vanilla oke. powder ya, kita masukin. Terus kita punya pengawet Biasanya atau kalsium. Kalsium ya, Kalau Chef, ya? misalnya nggak pakai, nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Biasanya tapi kalau untuk roti tawar, rata-rata pakai. Jadi nggak usah takut kalsium, wah kok pakai pengawet. Nah, ini bukan pengawet untuk di luar makanan. Iya. Nah, kalau kita baca di kemasannya sudah ada sertifikasi BWM juga. Iya. Jadi memang dia diperbolehkan, tetapi memang ada penggunaannya sampai berapa persen. Jadi sudah ada 0,1% aturannya seperti juga. itu. Jadi jangan sampai melebihi dari itu. Nah, Ini kita masukkan juga. Terakhir garam. garam. Nah, Ya. jadi ini yang dimasukkan langsung ya, Chef, Iya. ya? Jadi kalau udah masuk semua gini, Bapak Ibu, jadi ditutup dulu. Lalu kita campurkan. Nah, sangat. Nah, Oh, ini benar. yang bikin nanti framing ini dia bisa bertahan lama. Karena apa? Gulanya nggak ngumpel. Kalau nggak Bapak Ibu kocok, dia gula ini ngumpel, dia cepat membeku. Iya. Jadi seperti ini. Nah, ini premix untuk roti manis 1 kilo. Oke. Jadi sebenarnya kalau plastik ini saya mau bikin untuk 5 kilo juga bisa ya. Iya, bisa. Jadi ini kan cuma 1 kilo segini. 2, 3, 4, bisa 4 kilo juga bisa. Siap. Terus resepnya apa aja? Akan saya bacakan. Jadi untuk premix, saya ulang lagi, tepung protein sedang yang saya pakai di dalam sini itu saya pakai 200, gula pasirnya saya pakai 200 juga. Terus Etna Bread Improver saya pakai 15 gram. Etna Powder susu bubuk saya pakai 60 gram. Hammer vanilla powder saya pakai 2 gram. Pengawet makanan kalsium jika mau pakai saya pakai 1 gram. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai nggak apa-apa, nggak usah pakai. Terus garamnya saya pakai 12 gram. Nah, ini komposisi dari premix. Terus untuk komposisi non premix yang mungkin Bapak Ibu bisa cetak seperti kertas kayak gini, ditempelin di ruangan produksi. Kalau Bapak Ibu punya karyawan dan bisa dilihat di staf-stafnya Bapak Ibu. Nah, itu kita tinggal nambahin di luar komposisi Premix ini. bahan yang di premix. Yaitu antara lain kalau kita tulis di resep ya, ditulis di resep tersebut, di kertas tersebut langsung premix roti manis 1 pack. Jadi bahasanya ini 1 pack. Jadi untuk 1 kilonya ini 1 pack. Terus yang berikutnya tepung terigu protein tinggi atau sedang, karena tadi saya bikinnya untuk sedang. Sedang, jadi 200 tinggal yang gram, tinggi, berarti iya. yang belum apa? Tepung Non-premix, protein tinggi tepung protein 800 gram. Nah, itu nanti dicantumin di di catatan resep tepung protein tinggi 800 gram. Terus berikutnya Pak Maya ragi instan atau Maya ragi yeast ya. instan. Nah, itu saya pakai 20 gram. Terus telur ayam 2 butir. 2 Jadi, butir. telur ayamnya masih posisi di luar ya. Oke. Nggak masuk di karena itu kategori bahan basah atau di luar bahan kering. Terus saya juga pakai susu cair UHT. Susu cairnya. 60 gram atau 60 mili. Iya. Terus berikutnya saya pakai es batu. Air Kenapa es saya atau pakai es es batu? batu? Es batu Supaya ya? adonannya untuk suhu adonan ini bisa bertahan lebih Oke. baik. Kalau kita nggak pakai es batu, adonan ini kan cepat panas. Kalau udah panas, iya, bener, Chef. kualitas dari roti itu akan berkurang. Nah, seperti itu. Kalau benar, Bapak Ibu lihat roti-roti yang di pasar-pasar, nah itu pakai roti air biasa semua. Oke. Dia nggak mau pakai es batu. Padahal kalau kita hitung-hitung bener, costnya juga nggak tinggi. Terus yang berikutnya saya juga pakai air 300 ml. Dan yang terakhir saya pakai fat atau margarinnya Buttercup Milky. Kategorinya room butter atau BOS 125 gram. 125 gram ya. Itu resep roti manis. Kalau bagi saya sih untuk middle Middle ya? Mas ya. up. Iya. Wah. Jadi kalau untuk resep Lotus ada nggak yang resep murahnya? Ada. Kapan hari kita sudah Ada live ya. di Jadi Facebook. untuk yang mau cari resep yang low atau medium ke bawah itu bisa dicari di Facebook jadi sudah PTAG bisa Gitonata. dicari di Facebook.
bersama Pak Heri juga yang bikin. Dan ini Chef, setelah seperti ini, apakah beda cara ngaduknya Chef? Atau tetap sama? Sama seperti jadi biasanya. Tinggal ya? waktu kita siapin bahan cair semua, masukin ke mixing bawel. Nah, ini tinggal buka, masukin blok gitu. Tinggal diaduk seperti jadi biasa. perlakuannya ini anggap aja seperti tepung. Mudah sekali ya Bu ya. Simple banget kan Bapak Ibu. Jadi waktu kita datang ke tempat produksi, siap mixernya, bahan yang kekurangan tadi udah masuk. Nah, ini tinggal buka, masuk, selesai. Coba dibayangin kalau misalkan Bapak Ibu harus nimbang semua, berarti berapa toples tadi? Iya, berapa satu-satu. Jadi apalagi kalau ada pesanan mendadak. Belum lagi ngaduknya sekali ngaduk 3 kali resep. Betul. Nah, tinggal ambil ini 3 plastik langsung tuang. Sangat mudah sekali, bukan? Nah, ini untuk ibu dan bapak di rumah yang mungkin mau tahu resepnya yang disebutkan sama Pak Heri tadi dan bahan-bahan yang digunakan nanti bakalan ditaruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, biar lebih mudah untuk mencatatnya. Dan yang pasti kesimpulan dari video ini, dari cara premix atau formula ini adalah lebih efisien ya Chef ya. Betul. Lebih efisien waktu, kualitasnya pasti sama dari hari ke hari. Waduh. Dan yang pasti bahan baku pun teratur untuk habisnya ya Chef ya. Betul. Dan mungkin Chef Heri ada tambahan lagi? Ya. Untuk dapetin produk-produk PT Hakiki Donarta udah tersedia di semua toko bahan kue terdekat di kota Anda. Dan misalkan Bapak Ibu butuhnya, aku butuh dikit kok. Nah, aku butuh ecerannya. Iya. Nah, aku beli di mana? Misalkan kalau di toko bahan kue itu terlalu besar. Bapak Ibu bisa transaksi lewat Shopee dan Tokopedia. Dan jika Bapak Ibu mengalami permasalahan atau ingin tanya-tanya seputar dunia bakery apa saja, mau Bapak Ibu mau mengawali ya, piye caranya buka toko roti, syaratnya kayak gimana atau prosesnya seperti apa, tahapannya kayak apa, langsung saja masuk aja ke Facebooknya PT Hakiki Donarta. Facebook juga bisa lewat IG-nya, Instagram, lewat YouTube, di DM semuanya kita bisa. Kita sudah aktif di sana. Mau lihat video-video resep kayak apapun, nah untuk resep-resep Hakiki Donarta langsung semuanya ada di Instagramnya Hakiki Donarta. Jadi di follow ya Bu ya, ada Facebook, Instagram, YouTube. Dan untuk kali ini jangan lupa videonya di komen, di like, di subscribe, di share, semuanya langsung terserah. Pokoknya nanti yang semua penting dilakukan ya, semua dilakukan. Semua dilakukan. Semuanya ada di Hakiki Donarta. Karena apa? Karena kita adalah sahabat setia UMKM. Oke, sahabat setia UMKM. Terima kasih, sampai jumpa.